Pernah dikhianatin nggak sih? Ya namanya manusia ya, masih dalam daging, ada aja kejadian, tapi kan kita harus ngampunin. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Upan Dufan. Saya akan make upin salah satu klien reguler saya, yaitu Dr. Cici Nugraha. Kalian mau tahu keseruan apa selama proses make up? Yuk, ikutin aja. Kemana hari ini? Pelayanan biasa. Setiap hari Minggu selalu ya pelayanan ya? Almost ya, masih ada 3 lagi nih. Jadi Upan Emang 3 pernah? lagi ya. Tapi kalau pelayanan itu dibayar nggak sih? Ya kan kita udah dikasih ya sama Tuhan yang di atas, dia ngapain kita ngambil. Kadang-kadang ada yang dia naruh langsung di kantong, jadi nggak ketahuan, kirain kantong makanan. Tapi kalau misalkan ini nggak usah gitu. Minta dia mau ke Bandung nih minggu depan. Dicatat kan tanggal. Terus berkaya aku suka jadi kaya raya. Kenapa memutuskan melayani? Ya karena kan kasihnya itu udah tidak terkira ya. Ini juga nggak ada apa-apanya dibanding kasihnya ke kita sih. Aduh, kadang-kadang kalau mau ngomongin mau nangis rasanya Pan. Terus kalau misalnya hari Minggu klinik tutup Tutup. demi untuk pelayanan. Oh iya dong. Jadi waktunya itu ya kalau nggak di klinik ya pelayanan sama ngurusin anak. Dokter selama pelayanan susah nggak sih? Awalnya susah karena kan nggak biasa ya. Kan kalau yang namanya maju ke depan kan, kalau kedokteran itu kan pakai slide ya. Jadi lo pertama kali itu pas waktu pertama kali slide semua. Sampai kata si orangnya gini, dokter inget ya, ini bukan presentasi, ini bukan seminar. Biasa kan di samping ranjang pasien Pan, di depan orang, aduh susah sih beneran. Kalau materi-materi gitu kan disesuaiin gitu, misalnya kayak oh gereja yang ini maunya topiknya tentang ini gitu, maksudnya gitu. Terus nanti dokter bikin gitu. Kadang-kadang nggak ada tema, kadang-kadang ada tema. Nah cuma kalau nggak ada tema, biasanya yang saya lakuin tuh saya tanya Tuhan, tanya apa sih yang tepat buat di sini. Ya tergantung dengan kebutuhan di situ deh. Pas di depan tuh jadi beda gitu ngomongnya. Tiba-tiba ngalir aja gitu. Nah, ya itulah tuntunan Allah ya. Nah kita tuh hidupnya udah di ujung dari ujung gitu, Udah mau kiamat. udah di end of the end times deh. Nggak ada yang tahu kan satupun kapan, tapi kalau kita ngelihat dari dunia sekitar, ini tanda-tanda udah jelas banget. Udah deket ya? Kan? Belum beli pada tobat dah. Lalu mati. Keadaan konyol. Udah panas melanda. El Nino nih. Habis panas, Kekeringan. bumi mendingin. Udah deh. Sekarang mendidih dulu nih. Mendidih dulu Makanya nih. kemarin kan kebakaran di sana-sana. Udah mulai memikirkan saatnya kerjaan yang di atas, bukan di bumi lagi. Oh, gitu. Mikirinnya udah perkara di atas gitu. Tapi hebat loh, dokter punya 2 klinik kan, terus lagi bangun gedung lagi, masih sempet kesana kesini untuk pelayanan. Luar biasa loh. Jadi ngerasa itu kayak belum ada apa-apanya ya dibanding sama kebaikan Tuhan ya di hidup ya, sama apa yang udah dilakukan sama dia di hidupku dan semua orang gitu. Jadi nggak ada apa-apanya sih, malahan masih suka mikir, wah ini mah masih kurang ya. Tapi keteter nggak? Enggak, dimampukan Ngebagi tugas antara jadi dokter pengurus kulit yang pengurus badan paling hits se-Indonesia, ibu 3 anak lagi. rempong deh Ibu pokoknya. 3 anak, istri. Asalkan bisa ngebagi waktu sih enggak. Makanya tiap pagi itu selalu nyiapin masakan tuh buat mereka ya kan, terus nganterin mereka sekolah tuh pasti tuh. Oh, nganterin sekolah itu bukan supir? Bukan, Eko yang nganterin sekolah. Hai. Nah terus nanti makanan mereka apa dibawa ke sekolah, terus nanti pas di jalan pulang apa. Nah begitu pulang pasti aku ketemu sama pas mau tidur tuh pasti doa bareng pasti. Oh, Ini kita juga di rumah juga
doa bareng. Sebelum datang ke sini juga kita doa bareng sama aku, Jude, supir, Iya. doa bareng. Soalnya memang itu yang harus ya dilakukan, itu nomor satu. Anak-anak juga diajarin kalau pagi-pagi bangun tidur doa dulu. Kalau lagi doa, yang dokter minta apa? Nomor satu yang diminta kesehatan, iya udah pasti itu kesehatan, perlindungan yang sempurna gitu ya buat keluarga, buat suami, buat anak, sama buat semua yang dikenal gitu, semua tim. Plus juga aku ngedoain pasien. Pasien didoain? Iya dong. Maksudnya didoain biar sukses? Supaya Kurusnya apa mereka yang jarang sakit itu disembuhin, yang baik itu dipulihin gitu lah, yang punya. Ya agak mirip yang doa kita ya. Iya. Aku juga sama Jody ngebiasain dari Gitu. zaman dulu. Kita berdoa. Tapi nomor satu yang utama tuh doanya selalu pasti itu nomor satu, biar Tuhan pakai saya sebagai alatnya di bumi ini. Nomor satu, biar, dan doanya tuh selalu pengennya tuh Tuhan biar apa yang saya lakukan menyenangkan Engkau gitu. Mirip ya sama doa kita. Aku juga doanya mirip kayak gitu, bahasanya beda tapi Bahasa beda ya. kalau aku Nyampe sama kayaknya Pak. selalu tiap kalau kayak mau kesini aku ngebiasain doanya sama seluruh yang kerja sampai ke supir-supir, berdoa bagi diri kita, keluarga kita, terus sama seluruh umat muslim di seluruh dunia, baik yang masih hidup atau yang sudah tiada. Semoga kita dikasih surganya, diberikan kebaikan dunia dan akhirat gitu, segala macam gitu. Kadang-kadang juga ada doa spesifik, misalkan kayak ada temen yang itu diomongin. Tapi selalu kalau doa itu kan pray ya. Iya. Pray kan itu P itu kan praise. Jadi nomor satu tuh pasti memuji dia dulu. Misalkan kayak oh Tuhan, Iya. pencipta alam semesta, biar keagungan, kemuliaan mirip. itu hanya buat Engkau gitu kan. Kita juga Mengagungkan. menyebut nama-nama sucinya dia ya betul, Rahman, betul. ya Rahim, ya Malik, ya Nah, Karim, ya Jabar, ya itu Hakim dia, gitu kayak gitu. Ya. Nah, kalau itu kan bahasa Arabnya, ini bahasa Jakarta ya. Habis itu as tuh jadi R tuh repent. Jadi minta maaf kalau ada dosa baik yang sengaja maupun nggak disengaja. Sama ya? Ya sama. Yang kita kadang nggak ngeh gitu, yang Iya. melukakan hati dia gitu, biar kita tuh putih lagi Iya bener, mirip. gitu. Terus kalau R tuh kok R sih tadi, PR, terus A tuh as, baru kita minta deh apa yang kita Iya. ini. Mirip ya. Sama ya? Aku juga membiasakan doanya gitu. Ya Allah, ampuni seluruh Iya, gitu. dosa, kesalahan dan kemudorotan yang pernah kami lakukan semasa kami hidup di dunia Nah, ini, itu baik dia. yang kami sengaja maupun yang tidak kami yang kita sengaja, nggak ngeh. yang menghalangi kami Betul. dari aliran rezekimu, yang menghalangi kami dari aliran kasihmu, Betul. nikmatmu, karuniamu, penyembuhanmu, kesehatanmu yang berlimpah terhadap kami. Baru minta. Baru minta. Iyalah, minta diputihin dulu Baru minta. diputihin dulu semua dosa-dosanya. Sama ya Baru ternyata habis ya. itu minta. Nah terus terima kasih buat semuanya. Disebutin di satu-satu tuh hal-hal yang ini. Udah. Terus kalau misalnya arti hidup buat dokter apa? Pokoknya hidup itu bagi saya tuh adalah anugerah ya, pemberiannya, kasih karunianya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ada di sini itu ya karena pemberiannya, bukan karena kehebatan kita bisa ada sampai sekarang, bukan karena kitanya wah kita cukup menarik, kita cukup pintar, bukan karena gelar kita, bukan karena segala, kita tuh nggak ada apa-apanya. Jadi arti hidup itu ya karena kita itu diberi, ya artinya apa? Ya kita harus tahu diri. Jadi kita tuh harus berterima kasih sambil memberi. Jadi arti hidup itu apa ya? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu dua prinsipnya. Itu arti hidup. Tahu nggak kalau di Islam kita selalu
justru ucapkan selalu Bismillahirrahmanirrahim untuk setiap tindakan kita. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya adalah dengan nama Allah yang Maha besar, masih Maha lagi maha penyayang. Ya, betul. Maknanya Tapi emang itu iya adalah ketika kamu berlaku kasih dan sayang terhadap sama, berkah Allah sih. Iya, betul banget. Iya. Iya, God is enough for me dah. Itu aja satu deh. Kalau di Islam juga gitu. Kamu kejar dunia, dunia lari. Tapi kamu kejar Tuhan, akhirat kamu dikasih, dunia kamu dikasih. Betul. Jadi Iya, kalau kita fana. mengejar, jadi kalau kita mengejar dengan kekuatan kita sendiri ya begitulah, terbatas, membatasi akhirnya. Padahal yang di atas itu tidak terbatas. Jadi kalau kita mengandalkan ya tidak terbatas. Jadi kita surrender. Mirip loh. Heeh. Ini kalau di Islam juga diajarinnya gitu, Oh, apa iya. namanya, dunia tuh jangan terlalu mikirin dunia tuh cuma jembatan, nggak ada orang yang hidup di jembatan. Iya. Orang kejar tuh akhirat. Iya betul. Karena ini cuman sementara. Aduh, Sementara masih panjang banget sampai eternity ya mereka ntar. Ini kan cuman jembatan, benar kata Bukan. jembatan. Jangan Serahin aja semuanya. Sini mencukupkan. sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tapi karena emang karakter Tuhan kita itu adalah penuh kasih, yang tadi maha kasih, maha penyayang. Makanya karakter itu overflowing, dicukupkan, tapi kenyataannya Lebih banget. Gitu. Pernah dikhianatin nggak sih? Ya itulah makanya sesuatu yang ya namanya manusia ya, masih dalam daging, ada aja kejadian, tapi kan kita harus ngampuninnya banyak lagi, 77 kali 7 kali loh. Itu 70 kali 7 kali itu arti banyak gitu, ampunin aja udah. Tapi sama loh, Allah tuh mengampuni itu 70, kalau di Islam 70 kali 7 kali 77 kali. iya sama. Kita Angka bisa 7 angka 7 tuh emang spesial kan, makanya kita ada 7 hari ya nggak? Coba hitung deh, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7. Terus tanggal nada 7, do re mi fa sol la si 7 tuh. ada lagi dua Langit besar. 7. Iya. Langit juga 7 Langit 7, Magico Hibinio. Magico Hibinium. Merah kuning hijau. Iya. Anak fisika banget kan. Ya kan? Fisikanya pasti Fisika bagus. Ya, nanti penciptaan 7 hari. Jadi 7 tuh emang spesial banget gitu. Emang itu angka sempurna. Jawabannya jadi pernah dihianatin, jawabannya jadinya pernah. Ya, namanya hidup ya. Begitulah. Tapi diampuni. Iya, tapi diampuni. Diampuni itu artinya Dilupakan dan tetap mengasihinya. tetap mengasihinya. Tetap. Harus itu. Pokoknya urusan dia sama yang di atas lah, udah. Urusan kita pokoknya udah ampunin aja. Itu tanggung jawabnya dia sama yang di atas deh. Urusan kita ya memberikan pengampunan, ya kita sendiri udah diampunin kan. Dosa kita sebesar apa coba, masa kita nggak mau ngampunin orang. Terus sekarang kalau misalnya keinginan dokter ke depannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Keinginannya sekarang cuma menunggu ini aja, menunggu kedatangannya. Which is yang diharapin tuh, dong, lama-lama nih. Cuman kan namanya waktunya dia ya, maksudnya pasti ada alasan untuk, mungkin masih banyak orang yang memang masih harus diselamatkan. Aku juga kalau misalnya sholat gitu, ya Allah, makasih banyak udah dikasih hidup, tapi boleh nggak Nawar. husnul khatimahnya jadi cepetin. Jadi bagus ya. Kalau emang amal ibadah saya udah cukup, ya Allah, udah deh, husnul khatimah aja udah cepetan deh. Nggak usah lama-lama di sini. Kalau emang timbangannya udah cukup, udah deh. Kita dong pan kan, dandan dulu pan, make up dulu. Ingat nggak pertama kali kita make up kapan? Pan ya pan, lupa. Coba.
Kayaknya pas ulang Almarhum Kak Dede masih ada tuh. Iya, waktu itu masih sama Kak Dede. itu, Dede. Kapan ya? Tahun berapa tuh? Adiknya dokter nikah. Oh, itu pertama kali ya? Iya. Wih, berarti di Tahun hotel berapa waktu tuh? itu ya? Pas di hotel ya? Itu tahun Itu 2017. Kepinski 2017 ya? Mm-mm. Nah itu ketemu kita. Ya ampun. Kata-kata pertama dokter, kamu tahu nggak klien aku tuh makeupnya sama kamu semua. Terus aku bilang klien aku juga. Kita sama ya. Aduh, umpah. Lucu deh, gemes. Dok, kita kan kenal udah lama nih dari tahun 2017 ya kan ya. Terus ingat nggak sih zaman dulu dokter pernah bilang kalau dokter tuh pengen hijrah pindah ke Amerika. Ya waktu itu ceritanya kan udah punya anak ya. Lah kok masih di sini-sini juga? Dulu tuh sempet kan dokter kan hilang kan, nggak make up sama aku kan lama banget tuh. Udah, oh udah pindah kali ini orang ke Amerika. Dia bilang kan pengen pindah ke Amerika kan. Ya waktu itu soalnya mikirnya, udahlah udah punya anak gitu ya, udah pengennya udah tinggal ya ngurusin mereka aja. Aku tuh nggak ada kepengen apa-apa, pensiun gitu. Pensiunnya di Amerika. Ya kan bukan pensiun, maksudnya namanya ya udahlah ya ngurusin anak gitu, udah pengennya gitu. Tapi kan kenyataannya tidak bisa, tetap harus banyak hal yang harus dilakukan. Kenapa? Banyak orang yang harus dibantu, jadinya kembali lagi ke yang harus dilakukan, tapi untungnya bisa bagi waktu sih. Apalagi nambah satu lagi tuh kemarin, Yang cewek? kan yang cewek kecil. Ternyata kalau kitanya bisa bagi waktu, bisa sih. Oh gitu. Kemarin soalnya anak ke satu kedua kan cowok. Jadi masa pensiunnya, masa ditunda. santainya ditunda. Ditunda deh. Nah, kenapa make up sama Upan Dufan? Karena pokoknya make up tuh the best deh. Bisa natural, senatural mungkin. Pokoknya kalau kita make up kan pengennya yang kayak beauty plus ya. Nah, jadi ceritanya kalau make up sama Upan itu kan namanya perempuan kan kadang kalau foto suka pakai aplikasi kan. Nah, kan kalau nggak di make up tuh pakai aplikasi jadi bagus. Nah, begitu make up sama Upan, diklik nih aplikasi, kok jadi buyar. Malahan harus yang biasa. Jadi kayak aplikasi gitu tuh. Iya. Jadi begitu di foto lagi sama 36 jadi nggak bisa. Harus yang biasa gitu. Jadi yang satu tuh, terus yang kedua natural. Jadi nggak merubah bentuk muka orang, tapi bisa bikin jadi yang ngantuk jadi nggak ngantuk. jadi bagus, jadi keren, jadi cantik, tapi dalam versinya ya. Tiap orang beda-beda kan. Nah, tapi tidak merubah. Jadi nggak medok, nggak menor gitu. Tapi natural. Coba terbang pan. Terbang. Semua karena Allah. Udah gitu, betul. Terus hanya seorang Upan yang bisa membelah bulu mata dan sisanya ditempel lagi. Jadi Nggak mau rugi. Tapi kesannya malah jadi bagus. Ini kayaknya orang yang bikin bulu mata harus belajar dari Upan. Bingung. Tapi jadi bagus. Jadi tuh bulu mata ya dipotong sama dia. Terus ujungnya ditempel gitu. Jadi bagus. Kesannya ketawa ya. Padahal sebenarnya agak rugi, ibu sayang nih dibuang-buang, mubazir. Udah gitu juga ya, dia kalau nempelin Scott, nempelin bulu mata, nggak ada sakit-sakitnya dong, nggak ada rasa sama sekali. Karena mataku tuh emang sensitif banget kan. Jadi kalau ditempelnya, yang nempelnya tuh nggak pas, pasti sakit banget. Kalau ini tuh enggak, dan tahan make up ya sampai ribuan tahun. Cuman satu aku yang nggak berhasil ngeracunin dokter Cici untuk pakai softland. Oh iya, pernah satu kali dong disuruh Dufan ya pakai softland tuh acaranya Igun ya. Bagus banget deh beneran. Tapi bertahan selama cuman 1 jam. Habis itu merah. Karena emang mataku ini sensitif. Gak pernah bisa pakai softland. Habis itu aku nyerah. Oh ya udah deh. Gak Oke. bisa. Karena bagus loh itu beneran. Keren banget. Emang mataku ini nggak bisa pakai softland.